Rudal Pentagon menipis saat memanasnya konflik antara Iran. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengkaji aspek hukum menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Robot humanoid dan anjing robot pamer kemampuan memukau perhatian. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia bersama saya, Ishakan. Informasi pertama di Mata Dunia kali ini pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran kembali memanas. Militer Amerika Serikat ini melancarkan serangan udara 9 malam berturut-turut ke berbagai target strategis di Iran. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, menyatakan kesepakatan gencatan senjata tidak lagi berlaku. Militer Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara 9 malam berturut-turut ke Iran hingga Senin 20 Juli 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi serangan udara terbaru menyasar berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis di Iran. Target operasi meliputi pusat komando militer, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pesisir, kapabilitas maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone hingga jaringan komunikasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan dilakukan sebagai respon atas tewas 3 personel militer Amerika Serikat dalam serangan dikaitkan dengan Iran di Yordania dan Irak pada Sabtu 18 Juli 2026. Di pihak lain, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menegaskan kesempatan gencatan senjata sementara sudah tidak berlaku. Khamenei juga memperingatkan Amerika Serikat akan menerima konsekuensi berat jika serangan terus berlanjut. Media pemerintah Iran melaporkan serangan Amerika Serikat menghantam pembangkit listrik, fasilitas desalinasi air, dan 3 jembatan di Provinsi Hormuzgan, termasuk jalur menuju pelabuhan Bandar Abbas. Kerusakan fasilitas desalinasi memutus pasokan air bagi ribuan warga, sementara aktivitas di kawasan Selat Hormuz semakin terganggu. Konflik meluas ke negara tetangga. Iran mengaku melancarkan serangan ke target musuh di Suriah serta menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Bahrain mengaktifkan sirene peringatan mengantisipasi ancaman rudal. Saat memanas situasi, harga minyak dunia kembali naik setelah aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terganggu. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan jalur diplomasi masih tetap terbuka apabila terdapat kesepakatan yang bisa dipatuhi kedua belah pihak. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Garda Revolusi Iran atau IRGC ini menegaskan tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi jalur pelayaran Hormuz selama serangan Amerika Serikat masih berlangsung. Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan Selat Hormuz tidak akan aman bagi pengiriman minyak dan gas jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. IRGC menegaskan jalur pelayaran strategis menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia yang akan tetap terganggu hingga agresi Amerika Serikat dihentikan. Selain mengancam menghentikan arus pasokan energi, IRGC juga memperingatkan akan melancarkan operasi balasan terhadap militer Amerika Serikat. IRGC mengklaim menembakkan rudal balistik yang menargetkan pesawat militer Amerika Serikat di Bandara Aqaba, Yordania. IRGC juga mengklaim 2 kapal tanker minyak meledak dan tidak bisa melanjutkan pelayaran saat melintasi rute selatan Selat Hormuz. Belum ada rincian mengenai identitas kapal, korban maupun verifikasi independen atas klaim tersebut. Pernyataan tegas dari Teheran memicu kekhawatiran pasar global. Harga minyak mentah dunia melonjak. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi telah menyelesaikan gelombang serangan malam ke-9 berturut-turut terhadap target-target militer di Iran. CENTCOM menyatakan operasi tersebut menyasar pusat komando militer, sistem pertahanan udara, fasilitas maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta jaringan komunikasi untuk mengurangi kemampuan Iran menyerang kapal dagang di Selat Hormuz. Keberadaan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini kembali menjadi sorotan. Sumber keamanan Israel mengklaim Mojtaba sudah tidak berada di Iran dan menyebut ada perpecahan di internal Garda Revolusi Iran. Media Saudi Al-Hadad mengutip sumber keamanan Israel menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei kini tidak lagi berada di wilayah Iran.
Sumber tersebut juga mengklaim seluruh pernyataan tertulis yang selama ini dikeluarkan atas nama Mojtaba sebenarnya disusun oleh Kepala Garda Revolusi Iran atau IRGZ Ahmad Fahidi bersama sejumlah pejabat IRGZ lainnya. Masih sumber yang sama menyebutkan terjadi perpecahan di tubuh IRGZ yang diklaim bisa mengancam keberlangsungan organisasi. Mojtaba Khamenei diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran setelah wafat Ayatollah Ali Khamenei. Sejak menjabat, Mojtaba belum pernah muncul secara terbuka di hadapan publik dan seluruh pesan resminya disampaikan melalui pernyataan tertulis. Sebelumnya, media Amerika Serikat CBS News melaporkan Mojtaba berada di lokasi rahasia dengan akses komunikasi yang sangat terbatas. Kondisi ini mempersulit proses komunikasi di lingkungan pemerintah Iran. Dilaporkan Mojtaba mengalami luka serius pada awal konflik. Sementara itu, The New York Times melaporkan aparat keamanan Iran tidak mengizinkan Mojtaba menghadiri pemakaman ayah demi alasan keamanan. Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan atas berbagai klaim mengenai keberadaan Mojtaba Khamenei. Ya, pemirsa, di tengah memanasnya konflik antara Iran, Pentagon mulai khawatir lantaran menipisnya persediaan rudal dan juga amunisi militer Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai bisa membatasi kemampuan Washington jika konflik berkembang menjadi perang skala besar. Amerika Serikat disebut tidak memiliki persediaan rudal yang cukup untuk kembali terlibat perang skala penuh melawan Iran. The Washington Post melaporkan peringatan disampaikan seorang pejabat Amerika Serikat saat meningkat operasi militer Washington terhadap Teheran dan muncul pembahasan mengenai kemungkinan konflik lebih luas. Laporan ini muncul saat Presiden Donald Trump disebut mempertimbangkan opsi memperluas operasi militer terhadap Iran. Amerika Serikat dilaporkan menambah kekuatan udara dengan mengerahkan pesawat tempur ke kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran ini muncul setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan selama 9 malam berturut-turut ke berbagai target militer di Iran. Operasi disebut sebagai respons atas serangan yang menewaskan 3 personel militer Amerika Serikat. Donald Trump menyatakan Iran mengalami kerusakan militer sangat besar. Di sisi lain, Pentagon menyiapkan langkah antisipasi jika konflik terus bereskalasi. Laporan menyebut jet tempur F-16 dari Jerman, pesawat F-35 dari Inggris, serta pesawat pengisian bahan bakar udara dikerahkan ke Timur Tengah memperkuat posisi militer Amerika Serikat. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai Amerika Serikat tidak hanya menghadapi keterbatasan stok rudal, tetapi juga belum siap melaksanakan operasi darat skala besar di wilayah Iran. Jangan beranjak, pemirsa, mata dunia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan pemerintah kotanya ini sedang mengkaji aspek hukum kemungkinan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah ini akan dipertimbangkan jika Netanyahu hadir dalam sidang umum PBB di New York pada September mendatang. 26 Federal Plaza this morning was deeply disturbing. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengungkapkan Departemen Hukum Kota sedang menelaah kemungkinan langkah hukum apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu datang ke New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mamdani menyatakan kajian dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan batasan kewenangan yang diatur oleh hukum. Menurut Mamdani, pemerintah kota tidak akan melangkah melampaui ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara podcast The Interview, Mamdani menegaskan pandangan bahwa Netanyahu seharusnya dihadapkan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Pernyataan ini merujuk pada surat perintah penangkapan diterbitkan ICC pada tahun 2024 atas dugaan kejahatan perang. Rencana tersebut menuai tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menyebut pernyataan Mamdani sebagai aksi politik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan sikap pemerintah Washington menolak langkah-langkah ICC terhadap pejabat Amerika Serikat maupun sekutunya. Sementara itu, pemerintah Israel menyatakan tidak khawatir dengan wacana tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menegaskan Benjamin Netanyahu akan tetap hadir dan menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB sesuai rencana. Sementara itu, pemirsa, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon keras pernyataan Wali Kota New York Zohran Mamdani yang menyebut sedang mengkaji kemungkinan menangkap Netanyahu saat sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Kantor Perdana Menteri Israel melalui akun X Minggu 19 Juli 2026 menyatakan Zohran Mamdani seharusnya lebih memfokuskan perhatian pada berbagai persoalan di kota New York daripada menyerang pemimpin Israel.
Pernyataan ini disampaikan setelah Mamdani mengungkapkan bahwa pemerintah kota New York sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk mengetahui batas kewenangan wali kota dalam mengarahkan kepolisian menahan seorang pemimpin asing. Mamdani menegaskan pandangannya bahwa Benjamin Netanyahu seharusnya dihadapkan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menurutnya, setiap langkah diambil akan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menanggapi hal ini, kantor Netanyahu kembali mempertanyakan kewenangan ICC. Pemerintah Israel menilai pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel maupun Amerika Serikat. Kantor Netanyahu juga menyebut surat perintah penangkapan yang diterbitkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan berlangsung pada September di markas besar PBB di New York. Agenda tahunan ini akan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintah dari berbagai negara. Sebelumnya, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer Israel di jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023. Israel menolak tuduhan tersebut dan menyatakan ICC tidak memiliki kewenangan. Sebuah kapal kargo milik Turki mengangkut gandum menjadi sasaran serangan rudal di dekat Odessa, Ukraina. Pemerintah Ukraina menuding Rusia berada di balik serangan yang menyebabkan 6 pelaut tewas. Angkatan Laut Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 3 rudal jelajah ke arah kapal kargo Golden Leo yang mengibarkan bendera Guinea-Bissau Minggu 19 Juli 2026. Kapal tersebut dikabarkan baru meninggalkan pelabuhan di wilayah Odessa bermuatan gandum dan sedang berlayar menjauhi zona konflik saat serangan terjadi. Menteri Luar Negeri Ukraina menyebut awak kapal terdiri dari warga negara Suriah dan India. Sementara itu, Menteri Transportasi Ukraina mengonfirmasi 8 awak berhasil diselamatkan, 2 diantaranya mengalami luka-luka. 6 pelaut dilaporkan tewas dan 4 orang lain dinyatakan hilang. Saksi mata di Odessa melaporkan melihat asap tebal membubung dari sebuah kapal besar di lepas lantai. Saksi mata di Odessa melaporkan melihat asap tebal membubung dari sebuah kapal besar di lepas pantai. Pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan mengenai tuduhan ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina menyebut Rusia meningkatkan serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan di Ukraina Selatan menjadi jalur utama ekspor gandum dan komoditas penting lain. Saat memanas konflik, Ukraina menghadapi ketegangan politik di dalam negeri. Ribuan warga menggelar aksi protes menyusul pergantian pimpinan pertahanan dan menyerukan persatuan di tengah berlangsung perang. Sementara itu, serangan drone Ukraina juga menghantam pusat logistik perusahaan e-commerce terbesar Rusia Wildberries. Sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden yang memicu serangan belasan Rusia ke Kiev. Serangan drone Ukraina menghantam pusat logistik Wildberries di wilayah Moskow dan Tambov pada Sabtu 18 Juli 2026. Serangan memicu kebakaran besar dan memaksa para pekerja dievakuasi dari lokasi. Pihak berwenang Rusia melaporkan sedikitnya 8 tewas dan terluka akibat serangan ini. Serangan ini menandai perluasan operasi drone Ukraina selama beberapa pekan terakhir banyak menargetkan infrastruktur energi Rusia. Sasaran bergeser ke pusat logistik perusahaan swasta. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan gudang Wildberries digunakan untuk mendukung kebutuhan logistik perang Rusia, termasuk pengiriman komponen digunakan drone dan peralatan navigasi. Pihak Wildberries membantah tuduhan dan menyebut insiden sebagai tragedi. Beberapa jam setelah serangan, Rusia melancarkan serangan balasan ke ibu kota Ukraina, Kiev, Minggu 19 Juli 2026. Sekitar 50 rudal balistik ditembakkan ke berbagai sasaran menyebabkan kerusakan pada permukiman, fasilitas umum, dan menelan korban jiwa. Konflik menunjukkan eskalasi perang udara antara kedua negara dengan serangan menjangkau infrastruktur sipil dan pusat ekonomi. Mata Dunia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, ribuan pengunjung memadati World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, Tiongkok. Beragam robot humanoid dan juga anjing robot memamerkan kemampuan canggih, mulai dari menari hingga melakukan tugas industri. Suasana meriah mewarnai Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center saat ratusan inovasi kecerdasan buatan dipamerkan dalam World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai, China pada 17 hingga 20 Juli 2026. Pusat perhatian tertuju pada robot humanoid yang mampu menari, bermain sepak bola dan catur, menuangkan teh, melukis, hingga membantu pekerjaan di bidang pelayanan dan industri. Tak kalah menarik, anjing robot menunjukkan kemampuan melakukan inspeksi, bergerak di medan sulit, serta berinteraksi dengan pengunjung. Dengan tambahan lengan robotik, perangkat ini bisa melakukan tugas lebih kompleks, seperti pemeriksaan jaringan listrik dan patroli keamanan. Pameran ini menunjukkan teknologi embodied AI kini tidak lagi terbatas di laboratorium. Pemanfaatannya semakin luas, mulai dari pabrik, gudang, layanan publik, hingga kehidupan sehari-hari. Seorang pengunjung melihat antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih besar dibanding dua penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, perkembangan industri kecerdasan buatan membuka peluang besar dan memberikan optimisme bagi masa depan. Tahun ini, WAIC untuk pertama kalinya menempati area pameran seluas lebih dari 100.000 meter persegi. Lebih dari 300 produk baru diperkenalkan kepada publik. Selain robot industri, pameran juga menampilkan robot untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari bermain alat musik, memotret, memberikan pijatan, hingga berinteraksi langsung dengan pengunjung. Pemirsa, anak-anak berusia mulai 8 tahun di Lomé, Togo ini belajar membuat robot dan juga mempelajari kecerdasan buatan melalui program Kemah Musim Panas. Program ini disiapkan untuk melahirkan generasi pencipta teknologi sejak usia dini. Suasana belajar yang berbeda terlihat di Loam Digital School, Togo. Puluhan anak dan remaja antusias merakit robot, menulis kode program, serta mengenal kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Program musim panas selama 2 bulan ini bertujuan meningkatkan keterampilan digital generasi muda, mendorong lebih banyak anak perempuan terjun ke dunia teknologi, serta mendukung ambisi Togo menjadi pusat teknologi di kawasan Afrika. Direktur Loam Digital School menegaskan program ini tidak hanya mencetak pengguna teknologi, tetapi juga melahirkan para pencipta inovasi. Menurutnya, kemampuan digital menjadi bekal penting menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan. Anak-anak yang lebih muda difokuskan untuk merakit robot. Salah satunya adalah Hira Azra, berusia 8 tahun, membuat robot peniup gelembung sabun dan berharap dapat menciptakan robot mainan untuk adiknya. Sementara itu, peserta usia remaja mengembangkan aplikasi berbasis AI. Pierre Henry Ado, berusia 14 tahun, tengah membuat chatbot cerdas membantu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Program ini juga menyediakan beasiswa bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah agar mereka memiliki kesempatan yang sama menguasai teknologi digital. Di tengah terbatasnya keterampilan digital di Afrika, program ini diharapkan menjadi langkah awal menyiapkan generasi muda siap bersaing di era kecerdasan buatan. Ya, pemirsa, kemenangan Spanyol pada Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dunia sepak bola, tetapi juga menunjukkan sebagaimana sebuah negara dengan keberagaman wilayah, budaya, dan juga identitas ini mampu bersatu meraih prestasi tinggi dari jalanan Barcelona, pusat pemerintahan Madrid, hingga Kepulauan Kanari di tengah Samudra Atlantik. Seluruh penjuru Spanyol memberikan kontribusi bagi lahirnya sang juara dunia. Lalu bagaimana Spanyol bisa menjadi negara besar dalam dunia sepak bola? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Spanyol. Berdiri di semenanjung Iberia, Spanyol menjadi gerbang yang menghubungkan Eropa dengan Afrika melalui Selat Gibraltar. Di sebelah timur membentang Laut Mediterania, sedangkan di barat berbatasan dengan Portugal dan Samudra Atlantik. Dengan luas hampir 506.000 km persegi, Spanyol menjadi negara terbesar keempat di Eropa.
Di balik keindahan alam dan kota-kota bersejarahnya, Spanyol juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa. Pariwisata, industri otomotif, energi terbarukan hingga teknologi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara Matador ini. Tahun 2026 menjadi tahun bersejarah. Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah menaklukkan Argentina 1-gol tanpa balas di partai final. Prestasi itu menegaskan kembali dominasi filosofi sepak bola Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola, kerja sama tim, dan pembinaan pemain muda. Perjalanan Spanyol menuju gelar juara dunia tak bisa dilepaskan dari Barcelona. Kota yang menjadi ibu kota wilayah Catalonia ini selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pengembangan talenta sepak bola dunia. Akademi La Masia milik FC Barcelona menjadi tempat tumbuh para pemain yang kini menjadi tulang punggung timnas Spanyol. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, hingga Fermín López menjadi wajah generasi baru La Roja. Filosofi bermain yang mengutamakan umpan pendek, penguasaan bola, dan kecerdasan taktik menjadi warisan yang terus dipelihara. Gaya bermain inilah yang mengantarkan Spanyol menjadi tim paling konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Kota ini kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu jantung sepak bola Spanyol. Bergeser ke tengah Spanyol, kita tiba di Madrid, ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan administrasi sepak bola nasional. Di kawasan Las Rozas, berdiri markas Federasi Sepak Bola Spanyol yang menjadi pusat persiapan timnas. Dari sinilah pelatih Luis de la Fuente menyiapkan skuad terbaik menuju Piala Dunia 2026. Meski demikian, keberhasilan Spanyol bukan hasil dari satu kota saja. Madrid menjadi pusat penggerak, namun kekuatan timnas lahir dari berbagai penjuru negeri. Jauh di tengah Samudra Atlantik terdapat Kepulauan Kanaria, wilayah otonom Spanyol yang secara geografis lebih dekat ke Afrika dibanding daratan utama Eropa. Meski terpisah ribuan kilometer dari Madrid dan Barcelona, kepulauan ini memiliki ikatan kuat dengan timnas Spanyol. Dari Pulau Tenerife lahirlah Pedri, gelandang muda yang menjadi pengatur irama permainan Spanyol di Piala Dunia 2026. Canary Island juga menjadi tradisi panjang melahirkan pemain berkualitas seperti David Silva dan Pedro Rodriguez. Hal ini membuktikan bahwa bakat besar bisa lahir dari wilayah manapun di Spanyol. Gelar juara Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kekuatan Spanyol tidak hanya berasal dari satu kota atau satu klub. Dari Barcelona yang melahirkan para bintang, Madrid yang menjadi pusat persiapan dan perayaan, hingga Canary Island yang menyumbang talenta berkelas dunia, seluruh wilayah bersatu dalam satu nama, La Roja. Di balik angkatan trofi dunia, terdapat kisah tentang persatuan, pembinaan generasi muda, dan kebanggaan nasional yang menyatukan beragam identitas dalam satu bendera. Dari tanah Matador, Spanyol kembali menuliskan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.